Para pemirsa, di mana saja saudara berada, yang dapat menangkap siaran ini dan mengikuti siaran langsung KKR Net. Pada malam ini, kita tetap akan melanjutkan pembahasan firman Tuhan dengan tema utama yang coba diangkat untuk satu pekan ini, yaitu panggilan keselamatan. Saya harap kita akan tetap bersama hingga mengakhiri bersama-sama pula pembahasan malam ini dengan satu judul penting, panggilan keselamatan untuk menyembah Allah yang benar. Saya ingin kita awali pekabaran ini dengan membuka bersama-sama dalam Kejadian pasal 1 dan 2. Saat Allah menciptakan langit dan bumi, cukup dengan berfirman, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Itulah hari yang pertama. Hanya dengan berfirman, jadilah cakrawala. Dan cakrawala itu pun jadi. Dan itulah hari yang kedua. Hanya dengan berfirman saja, segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat, hingga kelihatan kering, dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamai laut. Dia katakan bahwa semuanya itu baik. Dan hanya dengan berfirman saja, tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuhan-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon yang menghasilkan buah, dan jadilah demikian. Itulah hari yang ketiga. Dan hanya dengan berfirman saja, maka jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang daripada malam. Benda-benda penerang ini menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap, dan hari-hari dan tahun-tahun. Dan jadilah demikian. Allah menaruh cakrawala itu untuk menerangi bumi. Benda-benda penerangan itu untuk menerangi bumi. Itulah hari yang keempat. Dan hanya dengan berfirman saja, muncullah makhluk hidup di dalam air. Burung berterbangan di atas bumi, melintasi cakrawala. Lalu Allah menciptakan segala jenis makhluk hidup yang bergerak dan segala jenis burung. Itulah hari yang kelima. Hanya dengan berfirman saja, bumi mengeluarkan segala jenis makhluk hidup, dan jadilah demikian. Dan pada hari yang keenam, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Dia menciptakan laki-laki dan perempuan, dan jadilah demikian. Maka Allah melihat yang dijadikan itu sungguh amat baik. Itulah hari yang keenam. Sungguh amat baik. Selain berbicara lebih khusus kepada makhluk yang diciptakan sesuai dengan rupa dan gambar Allah, yaitu manusia, sebagai satu-satunya makhluk yang memiliki kemampuan berkomunikasi dengan Allah, makhluk yang dapat berpikir serta memiliki kemampuan dalam memberikan pertimbangan dan membuat keputusan. Kata sungguh amat baik juga mewakili pekerjaan penciptaan ini dalam menyatakan telah lengkap seluruh ciptaan itu. Semua telah terisi, semua telah berada di pos masing-masing. Seluruh dukungan telah ada, sudah tidak ada yang perlu ditambahkan, telah sempurna. Dan yang menyempurnakan dalam arti melengkapi semuanya adalah dengan hadirnya makhluk yang sesuai dengan rupa dan gambar Allah, yaitu manusia. Maka diciptakanlah manusia, maka sempurnalah dan lengkaplah seluruh pekerjaan penciptaan. Karena itu Allah katakan, sungguh amat baik. Dalam pasal 2 ayat 1 katakan, demikian diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Allah mau menyatakan di sini bahwa sudah tidak perlu lagi yang harus diciptakan. Seluruh pekerjaan telah selesai, termasuk isi yang ada di langit dan yang ada di dalam bumi. Kapan waktunya Allah menyatakan selesai pekerjaan penciptaan? Kejadian pasal 1 ayat 31, maka Allah melihat segala yang dijadikan itu sungguh amat baik. Jadilah petang, jadilah pagi, itulah hari yang keenam. Ayat 31 adalah ayat terakhir dari kitab Kejadian pasal 1. Karena pasal 1 hanya sampai pada ayat 31. Dan setelah ayat 31, kita akan masuk kepada pasal yang kedua, yang dimulai dengan ayat yang pertama,
dia katakan, demikian diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Kapan waktunya Allah nyatakan selesai pekerjaan penciptaan? Kejadian pasal 1 ayat 31, maka Allah melihat segala yang dijadikannya sungguh amat baik. Jadilah petang, jadi pagi, itulah hari yang ke-6. Ayat 31 adalah ayat terakhir dari kitab Kejadian pasal 1, karena pasal 1 hanya sampai pada ayat 31. Dan setelah ayat 31, kita masuk ke pasal yang kedua yang dimulai dengan ayat 1. Demikian diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Pada ayat 31 dia katakan bahwa jadilah petang jadi pagi, itu hari yang ke-6. Dan pada ayat yang berikut, di pasal yang kedua ayat 1, dia katakan demikian diselesaikannya langit dan bumi dan segala isinya. Kalau begitu, apa yang Allah lakukan selanjutnya? Saya ingin katakan, saya ingin menjawab, Allah berhenti. Kejadian pasal 2 ayat 2 katakan, ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Kata telah di sini menunjukkan setelah meninggalkan hari ke-6, maka Allah berhenti. Karena itu dari sudut etimologi kata berhenti dalam bahasa asli, bahasa Ibrani adalah syabat, yang secara harafiah adalah berhenti bekerja, dan itu terjadi setelah hari ke-6. Karena itu setelah hari yang ke-6 ada sabat, artinya sekali lagi berhenti bekerja, yang diterjemahkan secara umum adalah beristirahat. Jadi Allah sudah berhenti dari seluruh pekerjaannya saat berlalunya hari yang ke-6 atau pada waktu berlalunya hari yang ke-6. Maka ia berhenti. Karena itu Alkitab tidak lagi menggunakan kalimat setelah hari yang ke-6 Allah berhenti. Tetapi dia langsung saja mengatakan ketika Allah pada hari ke-7 di Kejadian pasal 2 ayat 2. Ketika Allah pada hari yang ke-7. Karena itu bukan lagi hari yang ke-6. Karena telah meninggalkan hari yang ke-6. Dengan sendirinya secara otomatis itu adalah hari yang ke-7. Telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya. Pekerjaan yang mana? Pekerjaan yang Allah lakukan di hari pertama sampai hari yang ke-6. Maka dikatakan berhentilah ia pada hari yang ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Karena itu hari ke-7 disebut sabat, artinya berhenti bekerja dalam arti beristirahat. Berhentinya Allah ini tidak diintervensi oleh ciptaannya atau oleh manusia. Ini adalah keputusan Allah sendiri. Mengapa Allah berhenti pada hari yang ke-7? Apakah ia capek? Apakah ia merasa lesu? Yesaya 40 ayat 28. Tidakkah kau tahu? Tuhan ialah Allah yang kekal, yang menciptakan bumi. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tapi mengapa ia harus berhenti? Kejadian pasal 2 ayat 3. Lalu Allah memberkati hari ke-7 dan menguduskannya, karena pada hari itu ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya. Jawabannya adalah mengapa ia harus berhenti? Karena Allah mau memberkati hari ke-7 dan menguduskannya. Apa maksudnya? Ini adalah hal yang sulit dimengerti. Karena mengapa Allah harus memberkati dan menguduskan waktu? Dalam hal ini, satuan hitungan waktu yang dimaksud adalah hari. Mengapa ia tidak memberkati dan menguduskan akan manusia? Bila kita hanya berpatokan pada dua kata ini, atau hanya terbatas pada dua kata ini, yaitu memberkati dan menguduskan, yang ditujukan kepada hari ke-7, memberkati hari ke-7 dan menguduskan hari yang ke-7, bisa saja kita salah mengerti, atau kita harus menerima sepenuhnya tanpa memahami sepenuhnya. Namun mungkin bagi orang lain, itu akan menjadi masalah, karena tidak cukup untuk diterima. Karena yang ada hanyalah jawaban dari mengapa Tuhan memberkati dan menguduskan hari yang ke-7. Di mana jawabannya adalah karena ia telah menciptakan langit dan bumi. Itu yang tertulis dalam Alkitab. Yang bila di hadapan para pertanyaan,
apa dasar dari alasan atau jawaban itu? Hanya karena apakah? Hanya karena Allah menciptakan langit dan bumi, maka dia harus memberkati dan menyucikan hari yang ketujuh? Mungkin kita akan sulit untuk menjawabnya. Untuk menjawab akan hal ini, kita perlu memahami dua kata penting ini, yaitu memberkati dan menguduskan. Marilah kita melihat pada kata yang digunakan dalam bahasa asli, bahasa Ibrani, untuk menuliskan kitab Kejadian ini. Khusus pada Kejadian 2 ayat 3, yang pertama terhadap kata memberkati. Dalam bahasa asli bahasa Ibrani, kata dasar dari memberkati adalah berkat. Yang digunakan untuk kata berkat adalah barak. Kata ini yang paling sering digunakan dan untuk kali pertama digunakan dalam Kejadian 1 ayat 22. Kata ini memiliki makna. Makna artinya penulis menempatkan kata ini melalui tuntunan Roh Kudus kepada satu bentuk kata yang memiliki arti untuk menyampaikan maksud dari Roh Kudus yang penulis ingin kita pahami. Kata barak memiliki arti memuji atau menyapa. Kata barak memiliki arti memuji atau menyapa. Jadi mengapa Allah berhenti? Karena ia ingin melihat kembali kesempurnaan dari seluruh ciptaannya itu. Dan dalam kepuasan sekali, ia menyampaikan pujian untuk seluruh hasil karyanya itu, yang ia telah lakukan mulai dari hari yang pertama sampai hari yang ke-6. Dan tidak lupa di hari itu, Allah juga menggunakan waktu untuk menyapa, bercakap-cakap, menegur sapa, bertemu dengan ciptaan-ciptaannya, terlebih kepada manusia itu sendiri yang merupakan gambar dan rupanya sendiri. Allah ingin dekat dengan mereka. Allah ingin menyapa secara khusus mereka. Karena itu, Kejadian 2 ayat 3, lalu Allah memberkati hari ke-7, karena pada hari itu dia berhenti dari segala pekerjaan penciptaannya. Istilah yang kedua dalam bahasa Ibrani yang ditujukan kepada kata memberkati adalah esher. Esher memiliki arti bahagia. Allah merasa puas, senang atas hasil karyanya. Allah mau manusia ini bahagia. Allah mau mereka puas dan senang dengan semua yang Allah telah ciptakan. Puas dengan semua yang Allah telah buat. Puas dengan semua yang Allah telah sediakan bagi mereka. Terlebih dari semuanya itu, Allah mau manusia bahagia di dalam Dia yang adalah pencipta mereka. Dalam bahasa Yunani, kata yang digunakan untuk memberkati adalah eulogeo, yang diterjemahkan langsung dari kata bahasa asli bahasa Ibrani yaitu barak. Eulogeo artinya merayakan, memperingati, memuliakan dengan cara memuji-muji, dengan puji-pujian, memuja, mengangkat, menyanjung, mengagungkan, memohon, mentabiskan, sungguh-sungguh berhubungan dengan serius, meminta Tuhan agar Ia memberkatinya, dan waktu yang khusus untuk bertanya pada Tuhan yang memberkati akan dia. Kata ini digunakan oleh setiap orang Yahudi saat mereka ingin menaikkan pujian sebelum mereka memecah roti. Terpuji Engkau Tuhan Allah kami. Kata yang pertama dari pujian ini adalah eulogeo, mengingatkan mereka untuk memuji Tuhan. Kata lain yang digunakan dalam bahasa Yunani untuk kata memberkati adalah makarios, memiliki arti yang sama, yaitu bahagia, yang mengarah pada satu tujuan, yaitu kepuasan di dalam Allah sebagai pencipta, karena Allah telah memberkati mereka dalam kebaikannya dengan menciptakan akan semuanya itu. Dan yang dapat melakukan, yang dapat merasakan, yang Allah rasakan, hanyalah makhluk yang sesuai dengan rupa dan gambar daripada Allah. Dan apa yang Allah inginkan kepada manusia, sehubungan dengan berhentinya dia pada hari yang ke-7.
atau apa yang Allah inginkan kepada manusia dengan hadirnya Sabat Allah alam semesta ini. Markus pasal 2 ayat 27 bagian pertama katakan, lalu kata Yesus kepada mereka, hari Sabat diadakan untuk manusia. Allah mau memberikan hari Sabat itu kepada manusia. Untuk apa hari Sabat itu diberikan? Untuk manusia. Apa tujuannya? Apa maksudnya? Yesaya pasal 66 ayat 23. Dia katakan, Sabat berganti Sabat, maka seluruh umat manusia datang sujud menyembah di hadapanku, firman Tuhan. Untuk penyembahan. Untuk apa hari Sabat diberikan untuk manusia? Apa tujuan dan apa maksudnya? Untuk penyembahan. Untuk mengakui Ia adalah Allah yang menciptakan mereka. Untuk mengakui bahwa Ia adalah pencipta bumi, langit, dan seluruh isinya. Mengapa demikian? Oleh sebab penyembahan artinya memberikan nilai yang tinggi, yang harus paling tinggi kepadanya, atau penghargaan yang pantas ditujukan melalui sikap, melalui hati, daripada pengertian yang benar menyangkut Dia, dengan menyatakan rasa hormat, memuliakan akan Dia, untuk mengakui bahwa Dia adalah Allah yang menciptakanmu, untuk mengakui bahwa Dia adalah pencipta bumi dan langit dan segala isinya. Dengan adanya penyembahan, eulogeo akan ada di situ, perayaan akan ada di situ, memperingati akan ada di situ, memuliakan akan ada di situ, dengan cara memuji-muji, dengan puji-pujian, mengangkat, menyanjung, mengagungkan Dia, dan mentadbiskan akan hal itu, dan ingin sungguh-sungguh berhubungan dengan serius untuk itu, meminta Tuhan untuk memberkati dalam pengakuan itu, dan waktu untuk menyampaikan kepada Tuhan, untuk bertanya dan memberkati. Dengan adanya penyembahan, akan ada juga di situ esher, bahagia, merasa puas dengan merasa puas, senang atas hasil karyanya, dengan senang dengan semua yang Allah ciptakan. Terlebih dari semuanya itu, manusia itu bahagia di dalam Dia yang adalah pencipta mereka. Dengan adanya penyembahan, akan ada bara di situ. Akan ada waktu di mana manusia dapat menggunakan untuk menyapa, untuk bercakap-cakap, menegur sapa, bertemu dengan Allah mereka, untuk menyampaikan pujian baginya, mengakui kemahakuasaannya, mengakui Dia sebagai pencipta mereka. Dengan adanya penyembahan, akan ada makarios, kebahagiaan yang mengarah pada satu tujuan, yaitu kepuasan di dalam Allah sebagai pencipta, karena Allah telah memberkati mereka dalam kebaikannya dengan menciptakan semuanya ini. Untuk semuanya ini, maka hari Sabat bukan hanya untuk memberkati, tapi perlu juga pengudusan berada di sisinya. Apa maksudnya? Kejadian pasal 2 ayat 3. Lalu Allah memberkati hari ke-7 dan menguduskannya, karena pada hari itulah Ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya. Menguduskan dalam bahasa asli, bahasa Ibrani adalah kodos. Makna dasar dari bahasa asli ini memberikan pengertian bagi manusia bahwa harus bersih, tidak bercampur dengan yang lain, terpisah dari hal-hal yang lain, memisahkan dari yang lain. Itu dikhususkan, itu dilakukan dalam waktu yang lain, yang dilakukan pada waktu yang berbeda dari waktu yang lain. Mengapa demikian? Mengapa harus tidak bercampur? Mengapa harus berbeda? Mengapa harus terpisah dari yang lain? Mengapa harus dikhususkan? Mengapa itu harus dilakukan di waktu yang lain? Mengapa harus dilakukan di waktu yang berbeda, waktu yang terpisah? Karena ini semua tentang Tuhan. Karena ini tentang penyembahan
kepada Tuhan. Karena itu, dua kata ini memberkati, menguduskan, bukan hanya sebuah kata untuk melengkapi kalimat, tapi dua kata ini memiliki maksud penting dari Allah sendiri, di mana Ia memiliki satu tujuan penting bagi manusia ciptaannya, dan ini adalah prinsip yang memagari berhentinya Allah pada hari yang ketujuh. Dan prinsip ini adalah prinsip tetap yang tidak dapat berubah oleh zaman dan tidak dapat diubah oleh manusia. Karena dari awalnya tidak diizinkan oleh Allah untuk intervensi manusia terhadap hal ini. Ini adalah keputusan Allah yang murni. Karena ini tentang penyembahan kepada Allah pencipta. Ini tentang panggilan untuk menyembah Allah yang benar. Karena semuanya ini tentang Tuhan. Apakah hanya sebatas yang kita pelajari ini? Tidak adakah alasan lain tentang untuk apa hari Sabat diberikan untuk manusia? Apa tujuannya? Apa maksudnya? Alasan yang kedua. Dalam Yehezkel 20 ayat 12 dan 20. Alasan yang kedua dalam Yehezkel pasal 20 ayatnya yang ke-12. Hari-hari Sabatku kuberikan kepada mereka menjadi peringatan di antara aku dan mereka, supaya mereka mengetahui bahwa akulah Tuhan yang menguduskan akan mereka. Yang berikut ini, hari Sabat diberikan kepada manusia. Tujuan yang kedua adalah supaya mereka mengetahui bahwa akulah Tuhan yang menguduskan akan mereka. Mereka mengetahui bahwa akulah Tuhan yang mengkhususkan mereka. Mereka mengetahui bahwa akulah Tuhan yang membuat mereka sangat spesial. Mereka di sini adalah manusia, saya, saudara, engkau. Alasan yang lain, untuk apa hari Sabat diberikan untuk manusia? Apa tujuannya? Apa maksudnya? Alasan yang ketiga, dalam Yehezkel pasal 20 ayat 20. Kuduskanlah hari-hari Sabatku, sehingga itu menjadi peringatan di antara aku dan kamu, supaya orang mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Yang berikut ini, hari Sabat diberikan kepada manusia. Tujuan yang ketiga adalah supaya orang mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Siapa orang di sini? Mereka adalah orang lain selain saya, orang-orang lain. Jadi supaya saya mengetahui Tuhan, dan alasan yang ketiga, supaya orang lain juga mengetahui Tuhan. Karena itu hari Sabat itu harus ada. Bagaimanakah setelah kita mengetahui Tuhan sebagai pencipta kita? Apakah kita sudah tidak perlu lagi menyucikan Sabat Tuhan? Bagaimana setelah kita mengetahui Tuhan melalui Sabat? Dan setelah itu, kita tidak memerlukan lagi penyucian Sabat Tuhan yang suci. Yehezkel 20 ayat 20. Dia katakan, kuduskanlah hari-hari Sabatku, sehingga itu menjadi peringatan di antara aku dan kamu, supaya orang mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Yehezkel 20 ayat 12. Hari-hari Sabatku, kuberikan kepada mereka menjadi peringatan di antara aku dan mereka, supaya mereka mengetahui bahwa akulah Tuhan yang menguduskan mereka. Perhatikan, di ayat 20, dia katakan, sehingga itu menjadi peringatan di antara aku dan kamu. Di ayat 12, dia katakan, kuberikan kepada mereka menjadi peringatan di antara aku dan mereka. Kata peringatan artinya untuk mengingat. Hari Sabat diberikan untuk mengingat. Perhatikan kata yang berikut. Kuduskanlah hari-hari Sabatku. Kata kuduskanlah adalah menunjukkan kepada sebuah permintaan, sebuah permohonan, sebuah perintah untuk dilakukan, untuk dijalankan, untuk dilaksanakan. Kalimat hari-hari Sabatku. Kalimat yang berikut, hari-hari Sabatku mengisyaratkan bukan hanya satu Sabat, tapi banyak, berulang-ulang, hari-hari Sabatku. Berulang-ulang, terus-menerus. Dan bila disambungkan dengan kalimat yang ada, maka itu adalah tindakan
yang tidak pernah berhenti, tindakan yang kekal. Jadi ini adalah satu tindakan yang tidak pernah berhenti, yang dimintakan, dimohonkan, diperintahkan untuk dilakukan berulang-ulang untuk mengingat antara aku Tuhan dan kamu, umatku manusia, bahwa akulah Tuhan Allahmu. Kalimat hari-hari Sabatku mengisyaratkan bukan hanya satu Sabat, tapi itu berulang-ulang, itu kekal. Bagaimana untuk lebih membuktikannya? Bahwa itu adalah tindakan yang kekal yang harus dilakukan terus-menerus. Perhatikan Yesaya pasal 66 ayat 22 dan 23. Kita mulai di ayat 22. Sebab sama seperti langit yang baru dan bumi yang baru yang kujadikan tinggal tetap di hadapanku. Kata tinggal tetap di hadapanku menunjukkan bahwa tidak ada pergeseran. Menunjukkan bahwa dia itu abadi. Menunjukkan bahwa itu kekal. Tinggal tetap di hadapanku. Itu berarti bumi, langit yang baru akan tinggal tetap di hadapanku. Abadi dan kekal. Bumi yang baru akan tinggal tetap di hadapanku, abadi dan kekal. Bukan hanya itu saja, dia katakan, demikianlah keturunanmu dan namamu akan tinggal tetap. Artinya, tidak bergeser. Itu abadi, itu kekal sekali lagi. Yang mana itu? Bukan hanya langit dan bumi, tapi keturunanmu itu akan abadi, akan kekal. Dan namamu itu akan abadi dan akan kekal. Perhatikan di ayat 23, dia katakan, bulan berganti bulan, sabat berganti sabat, seluruh umat manusia datang sujud menyembah di hadapan Tuhan. Artinya bahwa di langit yang baru, pada bumi yang baru, dengan nama keturunan yang tinggal tetap, dengan nama yang tinggal tetap, itu berlangsung dari bulan ke bulan, dan sabat ke sabat, sabat berganti sabat, sabat berganti sabat, kekal dan kekal. Manusia datang sujud menyembah di hadapan Tuhan. Itu tindakan yang berulang-ulang. Itu tindakan yang terus. Itu tindakan yang banyak, yang tidak dapat dihitung. Karena dia bersifat kekal, abadi, bersifat tetap. Ini adalah panggilan keselamatan untuk menyembah Allah dengan benar. Karena itu, Yakobus pasal 1 ayat 16. Yakobus pasal 1 ayat 16 katakan, saudara-saudara yang kekasih, janganlah sesat. Di ayatnya yang ke-17 katakan, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datang dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan atau bayangan atau pertukaran. Kalau itu adalah suatu pemberian anugerah yang sempurna, itu tidak ada perubahan, itu tidak ada bayangan, tidak ada pertukaran. Karena ini adalah tentang Allah sebagai pencipta. Ini tentang panggilan keselamatan untuk menyembah Allah yang benar. Begitu pentingnya hari Sabat, sehingga Allah menempatkan pada 10 hukumnya. Dan hukum tentang Sabat menempati posisi di antara hukum kasih kepada Allah dan kasih kepada manusia. Atau pada posisi di tengah di antara dua hukum yang besar ini. Karena itu menyangkut penyembahan kepada Dia. Mengapa? Perhatikan dengan baik. Dalam Keluaran pasal 20 ayat 3 hingga 17 dimulai dengan hukum yang pertama, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Yang kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun dan sujud menyembah padanya atau beribadah padanya. Yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Lalu hukum yang keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Lihat, hukum Sabat diletakkan setelah hukum-hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Allah. Hukum Sabat ditempatkan, diletakkan setelah hukum-hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Allah. Perhatikan dengan baik selanjutnya.
Setelah ingat dan kuduskan hari Sabat, hukum yang keempat, maka mulailah hukum yang berikut. Hormatilah ayah dan ibumu. Hukum yang berikut, jangan membunuh. Hukum yang berikut, jangan berzinah. Hukum yang berikut, jangan mencuri. Hukum yang kesembilan, jangan mengucapkan saksi dusta untuk sesamamu. Dan hukum yang ke-10, jangan mengingini apapun yang dipunyai sesamamu. Lihat, hukum Sabat terletak sebelum hukum-hukum yang mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia. Ini menunjukkan bahwa Sabat ini adalah pengikat antara kasih kita kepada Allah dan kasih kita kepada sesama manusia. Ini menunjukkan bahwa Sabat adalah pengikat antara Allah dan manusia. Sabat adalah pengikat semua hukum ini. Karena hukum Sabat satu-satunya hukum yang dimulai dengan kata ingat. Ingat kepada hubungan kita dengan Allah kita. Ingat kepada hubungan kita dengan sesama kita manusia. Mengapa demikian? Untuk melayakkan kita menyembah Allah yang benar. Atau melayakkan kita kepada panggilan keselamatan untuk menyembah Allah dengan benar. Di dalam membangun hubungan kita dengan orang lain, sesuai dengan apa yang Allah inginkan, bukan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Dalam membangun hubungan kita dengan Allah, harus sesuai dengan apa yang Allah inginkan, bukan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Banyak orang bangun hubungan dengan Tuhan, mereka mau harus sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Itu bukan panggilan keselamatan menyembah Allah dengan benar. Banyak orang mau berhubungan dengan Tuhan, mereka membangun hubungan dengan orang lain sesuai dengan apa yang mereka inginkan, bukan sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Sehingga banyak merugikan orang lain, banyak membuat orang lain berduka, banyak membuat orang lain dikecewakan, banyak membuat orang lain dikorbankan. Itu bukan keinginan Tuhan. Karena hal ini adalah menyangkut penyembahan Allah yang benar. Karena semuanya ini tentang Tuhan yang mempengaruhi orang lain dan mempengaruhi akan diri kita. Mengapa hukum Sabat sebagai satu-satunya hukum yang dimulai dengan kata ingat? Cakupan kata ingat bukan hanya sebatas mengingatkan tentang Sabat Tuhan yang suci, tapi cakupan meliputi keseluruhan hukum itu, di mana mengingatkan kepada setiap manusia tentang semua hukum Allah yang Allah berikan, yaitu seluruh firman yang terangkum dalam 10 hukumnya. Yang kita lihat dalam Keluaran pasal 20 ayat 1, Allah mulai dengan kata, lalu Allah mengucapkan segala firman. Yang mana itu segala firman? Yang ada di dalam ayatnya yang ketiga sampai ayat 17, yaitu 10 hukum Tuhan. Karena dengan menyucikan Sabat Tuhan, maka manusia diingatkan tentang hukum yang pertama. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Dengan menyucikan Sabat Tuhan, manusia diingatkan, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun dan sujud menyembah kepadanya. Dengan menyucikan Sabat Tuhan, mengingatkan manusia tentang hukum yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Dengan menyucikan Sabat Tuhan, mengingatkan manusia tentang hukum yang kelima, hormatilah ayah dan ibumu. Dengan menyucikan Sabat Tuhan, mengingatkan manusia tentang hukum yang keenam, jangan membunuh. Dengan menyucikan Sabat Tuhan, mengingatkan manusia tentang hukum yang ketujuh, jangan berzina. Dengan menyucikan Sabat Tuhan, mengingatkan manusia tentang hukum yang kedelapan, jangan mencuri. Dengan menyucikan Sabat Tuhan, mengingatkan manusia tentang hukum yang kesembilan, jangan berdusta, jangan suka bersaksi dusta. Dengan menyucikan Sabat Tuhan, mengingatkan manusia tentang hukum yang ke-10, jangan mengingini apapun yang dipunyai
oleh sesamamu. Sehubungan dengan waktu penyembahan yang benar kepada Allah di surga. Maka saat Yesus berada di atas dunia ini, kapan secara tetap ia melakukannya? Sekali lagi, sehubungan dengan waktu penyembahan yang benar kepada Allah di surga, pada saat Yesus berada di atas dunia ini, kapan secara tetap ia melakukannya? Lukas pasal 4 ayat 16. Ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya, pada hari Sabat, ia masuk ke rumah ibadah dan berdiri hendak membaca akan Alkitab. Pada kapan waktu yang tetap Yesus melakukan ini? Dia melakukan penyembahan ini pada hari Sabat. Dan itu kebiasaan daripada dia. Oleh sebab itu di ayat 21, di Lukas pasal 4 ayat 21 dan 22, dia katakan, ia mulai mengajar pada hari itu genaplah nas sewaktu kamu mendengarnya, dan semua orang itu membenarkan akan dia. Mengapa Yesus melakukan ibadah penyembahan secara tetap pada hari Sabat? Nah, ini hal yang sangat penting. Mengapa Yesus melakukan ibadah penyembahan pada hari Sabat secara tetap? Markus 2 ayat 28. Sekali lagi saya katakan, mengapa Yesus melakukan ibadah penyembahan secara tetap itu pada hari Sabat? Markus 2 ayat 28. Jadi anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Itulah jawabannya. Siapakah anak manusia itu menurut firman Tuhan? Yohanes 9 ayat 35 sampai 38. Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka. Kemudian dia bertemu dengan dia dan berkata, percayakah engkau kepada anak manusia? Jawabnya, siapa dia Tuhan? Supaya aku percaya padanya. Lalu kata Yesus padanya, engkau bukan saja melihat dia, tapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau, dialah itu. Katanya pada Yesus, aku percaya Tuhan. Lalu ia sujud menyembah padanya. Anak manusia adalah Yesus Kristus. Itu berarti Kristus sendiri adalah pemilik Sabat hari yang ketujuh. Kristus adalah Tuhan atas hari Sabat. Jadi tidak ada salahnya mengapa Yesus pada waktu di dunia ini dia melakukan penyembahan secara tetap itu pada hari Sabat, karena dia adalah pemilik Sabat itu yang sesungguhnya. Dan di dalam saya bawa saudara kepada Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 3 dan 14. Siapakah Yesus selain dia adalah Tuhan atas hari Sabat? Siapakah Yesus selain dia adalah Tuhan atas hari Sabat? Yohanes pasal 1 ayat 1 dia katakan, firman itu adalah Allah. Dan firman itu telah menjadi manusia di ayatnya yang ke-14 dan sebagai anak tunggal Bapa. Siapa firman itu? Firman adalah Allah. Allah adalah Kristus. Kristus adalah anak manusia dan anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Tuhan atas hari Sabat adalah Allah, dia adalah Kristus, dia adalah anak manusia dan firman itu sendiri. Apa yang dikatakan tentang firman itu yang adalah Kristus sendiri? Ini kata-kata Kristus sendiri. Ibrani pasal 13 ayat 8, dia katakan, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini, sampai selama-lamanya. Dia tetap sama, baik kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya. Apa yang tetap sama dari Kristus? Baik kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya. 1 Petrus pasal 1 ayat 25 katakan, firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Mari kita kembali ke Keluaran pasal 20, ayat 1, 8 sampai 11. Dia katakan, ayat 1, Allah mengucapkan segala firman itu. Ayat 8, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Itu segala firman Tuhan. Karena itu dia bilang firman Tuhan itu tetap untuk selama-lamanya. Dan inilah firman yang ada di dalam Injil itu. Firman yang ada di dalam Injil itu. Apa kategori pengelompokan hukum Sabat?
pada 10 hukum itu. Hukum tentang Sabat, ingat dan kuduskan hari Sabat. Kategorinya yang tadi saya sudah tunjukkan adalah firman Allah. Keluaran 20 ayat 1, lalu Allah mengucapkan segala firman itu. Di ayat 8 sekali lagi dikatakan, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Kategori pengelompokan hukum Sabat adalah firman Allah itu sendiri. Kitab Keluaran katakan Allah yang mengucapkan firman itu. Ingat dan kuduskan hari Sabat. Pada kitab Injil, di kitab Markus, Yesus yang adalah Tuhan katakan, Sabat diberikan kepada manusia. Dan 1 Petrus 1 ayat 25 katakan, itu adalah firman Tuhan dan dia tetap selama-lamanya. Inilah firman yang Injil telah sampaikan. Injil menyampaikan firman itu, bahwa firman itu tetap untuk selama-lamanya. Yesus Kristus adalah Tuhan atas hari Sabat. Dari awal dunia hingga dia datang kali pertama, hingga dia kembali ke surga. Dan dia akan datang kembali lagi kedua kali. Ia tetap menyucikan Sabat, karena dia adalah Tuhan atas hari Sabat. Dia pemilik Sabat. Dan sampai selama-lamanya, dia adalah Tuhan atas hari Sabat. Apa kategori pengelompokan hukum Sabat pada 10 hukum? Hukum tentang ingat dan kuduskan Sabat. Kategorinya sekali lagi adalah firman Tuhan. Galati 1 ayat 12. Karena aku bukan menerima dari manusia. Aku menerima oleh pernyataan Yesus Kristus. Dan dia katakan, aku menegaskan padamu, Injil yang kuberitakan ini bukanlah Injil manusia. Oleh sebab itu, Rasul Paulus menulis dalam Galati 1 ayat 10, jadi bagaimana sekarang, saudara-saudara? Apakah engkau cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, aku bukan seorang hamba Kristus. Karena firman Allah itu adalah Kristus. Yesus Kristus adalah anak manusia, dan anak manusia itu adalah Tuhan atas hari Sabat. Apakah kau mau mencari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Galati 1 ayat 10. Sekiranya engkau masih mencoba berkenan kepada manusia, kau bukan hamba daripada Kristus, karena ini menyangkut Tuhan. Ini menyangkut penyembahan, panggilan kepada penyembahan yang benar. Menyembah Kristus yang adalah Tuhan atas hari Sabat adalah panggilan keselamatan untuk menyembah Allah yang benar. Bagaimana dengan mereka yang tidak mempercayai firman tentang Sabat Tuhan ini? Sabat hari yang ke-7. Ibrani pasal 4 ayat 4. Sebab tentang hari yang ke-7 pernah dikatakan dalam satu nas, dan Allah berhenti pada hari yang ke-7 dari pekerjaan penciptaannya. Dan dia katakan, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Tidak masuk karena ketidaktaatan mereka. Ayat 6 dia katakan. Mengapa mereka tidak masuk? Karena mereka tidak masuk karena ketidaktaatan mereka. Dalam Ibrani pasal 4 itu, bila saudara buka akan Alkitab, saudara akan dapati perikop itu. Dia berbicara khusus tentang hari perhentian. Hari perhentian yang disediakan oleh siapa? Yang disediakan oleh Allah sendiri. Bukan disediakan oleh para rasul. Bukan disediakan oleh manusia. Bukan disediakan oleh satu gereja. Oleh satu bangsa. Bukan disediakan oleh bangsa Yahudi. Atau siapa saja. Tapi di Ibrani pasal 4, perikop itu sangat jelas. Itu adalah hari perhentian yang disediakan oleh Allah sendiri. Allah pencipta itu. Karena ini menyangkut dia. Karena ini menyangkut penyembahan. Panggilan kepada penyembahan yang benar. Ibrani pasal 4 ayat 8 dia katakan begini. Sebab andai kata Yosua telah membawa mereka masuk ke tempat perhentian, pasti Allah tidak akan berkata-kata kemudian tentang suatu hari yang lain. Pertanyaannya, jangan saudara bingung untuk hal ini. Pertanyaan, apakah Yosua yang menggantikan Musa tidak berhasil membawa bangsa Israel masuk ke tempat perhentian Kanaan duniawi itu? Apakah dia tidak berhasil bawa mereka masuk ke Kanaan duniawi? Kita tahu bersama, dia berhasil membawa mereka masuk ke Kanaan duniawi.
Oleh sebab itu dalam Ibrani pasal 4 ayat 8 bagian pertama katakan, sebab andai kata Yosua telah membawa mereka masuk ke tempat perhentian, pasti Allah tidak akan berkata-kata kemudian tentang suatu hari yang lain. Allah tidak akan berkata-kata tentang hari perhentian yang lain, atau hari penyembahan yang lain, hari perbaktian yang lain. Kenapa? Di ayatnya yang ke-9 dia katakan, Ibrani 4 ayat 9, jadi masih tersedia suatu hari perhentian, hari ke-7 bagi umat Allah. Masih tersedia suatu hari perhentian, hari ke-7 bagi umat Allah. Ibrani pasal 4 ayat 1. Oleh sebab itu dia mintakan kepada kita semua, baiklah mari kita waspada, sehingga jangan ada seorang di antara kita yang dianggap ketinggalan. Biarpun janji masuk ke dalam tempat perhentiannya itu masih berlaku. Di ayatnya yang ketiga dia katakan, aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Mengapa demikian? Karena firman pemberitahuan itu tidak berguna bagi mereka. Di ayat yang kedua dia katakan, firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengar. Oleh sebab itu Allah yang punya hari Sabat ini katakan, aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Ibrani pasal 4 ayat 11 katakan, karena itu baiklah mari kita berusaha untuk masuk ke tempat perhentian itu. Mengapa? Ayat 12 dan 13 katakan, sebab firman Allah itu hidup, kuat, dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Tidak ada satu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungjawaban. Saudara, Sabat adalah menyangkut penyembahan kepada Allah.